Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas manajemen 223D dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas resume materi saya dari judul Perencanaan Sumber Daya Manusia atau biasa dikenal dengan MSDM. Perencanaan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM itu merupakan pendekatan sistematis dalam mengelola tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Proses ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan optimalisasi sumber daya manusia agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM pula telah mengalami evolusi dari fokus administratif hingga menjadi pendekatan strategis yang lebih menekankan pengembangan karyawan, pencapaian tujuan bisnis, dan kepuasan karyawan. Adapun definisi yang terkait dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan pendekatan sistematis dan strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya manusia di dalam organisasi. Ini melibatkan proses merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menganalisis kompetensi dan keterampilan yang diperlukan, merancang kebijakan dan program pengembangan, serta mengintegrasikan semua elemen ini untuk mencapai tujuan dan keberhasilan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian, dijelaskan manfaat perencanaan dari sumber daya manusia. Ada 3 poin yang masuk dalam manfaat perencanaan sumber daya manusia, di antaranya 1. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja, di mana hal ini mengidentifikasi kebutuhan karyawan untuk pencapaian tujuan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini memaksimalkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Dan yang ketiga, pengembangan karyawan, menyediakan kesempatan pengembangan dan pertumbuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan proses perencanaan sumber daya manusia tersebut? Nah, di sini ada 4 poin yang termasuk dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Hal ini mengidentifikasi kebutuhan, keterampilan, dan kompetensi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Ini juga menarik dan memilih karyawan yang sesuai. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Dan yang keempat, manajemen kinerja, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Adapun tantangan dan adaptasi, di mana tantangan yaitu mengatasi perubahan teknologi, kebutuhan keterampilan yang berubah, dan faktor eksternal. Hal inilah yang menjadi tantangan suatu organisasi dalam mencapai tujuan mereka di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada strategi adaptasi, di mana menyesuaikan strategi perencanaan sumber daya manusia dengan cepat sesuai dengan dinamika pasar dan organisasi. Yaitu di mana suatu perusahaan harus membuat suatu perencanaan dari sekarang untuk menjadi rencana mereka di masa yang akan datang nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM di masa depan, yaitu mengidentifikasi tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, ada peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang termasuk dalam poin ini yaitu menganalisis data historis dan tren bisnis. Yang kedua, menggunakan metode statistik dan alat bantu peramalan. Poin yang ketiga ada analisis GAP, yaitu membandingkan antara kebutuhan masa depan dengan ketersediaan sumber daya manusia saat ini. Poin yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Yang keempat, ada pengembangan strategi penyelesaian GAP, yaitu 1. Rekrutmen dan seleksi karyawan baru.
Yang kedua, ada pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk karyawan yang ada. Dan yang ketiga, pengalihan atau pengurangan tenaga kerja jika diperlukan. Poin yang kelima, ada implementasi rencana, yaitu mengimplementasikan strategi yang telah dikembangkan serta memantau dan mengevaluasi implementasi. Yang keenam, ada evaluasi dan penyesuaian, di mana melakukan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi rencana serta melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan hasil dari evaluasi. Sekian pemaparan materi resum saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.